Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mu'taqad Ahli Sunnati wal Jamaah, Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, atau Ijma' Salaf fil I'tiqad, Ijma' Salaf dalam masalah akidah, yang ditulis oleh Al-Imam Harb bin Ismail Al-Kirmani yang wafat tahun 280 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada halaman 39 poin ke-20. Sahih? Taib. Al-Imam Harb bin Ismail Al-Kirmani rahimahullah berkata, wal jumu'atu wal idani wal hajju ma'as sultani wa illam yakunu bararatan udulan atqiya'ah. Melaksanakan salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha, dan berhaji bersama pemimpin kaum muslimin, meskipun mereka bukan orang yang baik, bukan orang yang adil, bukan orang yang bertakwa. Poin 20 ini masih berkaitan dengan akidah dan sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin, entah yang bentuknya khalifah, bentuknya raja, atau presiden. Selama masih muslim, maka melaksanakan sebagian ibadah bersama mereka. Di antaranya salat Jumat dan salat Idul Fitri, Idul Adha. Nanti poin 21 juga demikian, poinnya sama, yaitu melaksanakan sebagian ibadah bersama pemimpin kaum muslimin. Dan ini adalah ijma' ulama salaf seperti yang disampaikan pertama kali oleh Imam Harb Al-Kirmani di muqaddimah beliau. Dan ini pula yang dikatakan oleh Imam An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai dari kalangan tabi'in. Beliau mengatakan kanu yusalluna ma'al umara makanu, bahwasanya dahulu mereka, yang dimaksud mereka di sini para sahabat Rasul. Karena Ibrahim An-Nakhai dari kalangan tabi'in, beliau mengkisahkan tentang ijma' para sahabat. Kanu yusalluna ma'al umara. Dahulu para sahabat
salat bersama pemimpin kaum muslimin maka bagaimanapun keadaan mereka. Sebagaimana tadi kata Imam Harab Al-Kirmani, meskipun bukan orang yang barara yang baik, bukan udulan yang adil, kan di zaman sahabat ada umara-umara yang bukan termasuk orang-orang yang adil, bukan orang-orang yang atqiya. Di antaranya Hajjaj bin Yusuf, sahabat Rasulullah SAW yang masih hidup. Di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau salat di belakang Hajjaj bin Yusuf yang terkenal dengan kedzalimannya. Demikian pula dikisahkan ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikepung oleh kelompok teroris, kelompok Khawarij pada waktu itu. Sampai terjadinya pembunuhan terhadap beliau. Ketika itu beliau tidak boleh keluar rumah, tidak boleh mengimami salat. Kemudian yang jadi imam salat di tengah kaum muslimin, imamul fitnah dari kelompok Khawarij. Sebagian orang bertanya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, apakah boleh salat di belakang orang tersebut? Kata beliau, as-salat ahsanu ma ya'maluhun nas. Salat adalah amal yang paling baik dilakukan oleh manusia. Idza ahsanu fa ahsin mahum. Jika mereka berbuat baik, ikuti kebaikan mereka. Jika jelek, tinggalkan kejelekan mereka. Artinya Utsman bin Affan membolehkan salat di belakang kelompok Al-Khawarij. Makanya kata ulama, salat di belakang ahlul bid'ah selama bid'ahnya tidak mengkafirkannya, maka sah salat di belakang ahlul bid'ah tersebut. Ini adalah ijma' as-salaf. Di antaranya pemimpin kaum muslimin, meskipun dia mubtadi misalnya, meskipun dia orang yang fajir, yang zalim, maka ijma' salaf mengatakan salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha bersama mereka. Kemudian kalau ditanya kenapa kok salat itu saja, kata para ulama dahulu kaum muslimin ketika melaksanakan ibadah ini, salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, itu hanya satu tempat. Karena memang apa? Tidak sebanyak sekarang jumlah kaum muslimin. Maka mereka kumpul di satu tempat, yang mengimami dahulu adalah Al-Khalifah ataupun perwakilan dari Al-Khalifah, gubernur atau yang semisal dengannya. Maka harus kaum muslimin salat di belakang mereka. Tidak boleh banyak salat Idul Fitri ataupun Jumat di tempat yang sama. Sekali lagi ini berbicara hukum asalnya dahulu demikian. Namun kata para ulama, ketika sudah kaum muslimin menyebar luas, banyak jumlah mereka, tidak mungkin satu tempat, maka boleh-boleh saja ta'addudul Jum'ah. Namun tetap waktunya harus bersama dengan pemimpin kaum muslimin. Dan ini yang juga akan harus kita hadapi setiap momentum Idul Adha, Idul Fitri ataupun Ramadan. Ini keyakinan Ahlus Sunnah mengikut penentuan pemimpin kaum muslimin. Wal Jum'atu wal Idain, atau salat Jumat dan salat Idul Fitri, Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Dan ini yang juga ditegaskan oleh Sufyan Ats-Tsauri dalam akidah beliau, yang dinukil oleh Imam Al-Lalikai dalam kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan kepada murid beliau, ya Syu'aib, la yanfa'uka ma katabta hatta tarasala khalfa kulli barin wa fajirin. Wahai Syu'aib, muridnya Sufyan Ats-Tsauri, tidak bermanfaat bagimu apa yang engkau tulis sampai engkau berpendapat salat di belakang pemimpin yang zalim maupun yang adil, yang baik. Syu'aib bin Harb bertanya, as-salata kullaha, apakah semua salat di belakang pemimpin? Kata Sufyan Ats-Tsauri, la walakin salatal jum'ah wal idain. Tidak semua salat, namun hanya salat Jumat dan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Karena kalau salat 5 waktu ini bisa di banyak tempat di suatu wilayah. Beda dengan salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha, ini adalah banyak kumpulnya kaum
al-muslimin, maka dipimpin oleh seorang khalifah, raja atau presiden. Sekali lagi, ini hukum asalnya demikian. Intinya tidak boleh sampai menyelisihi hal tersebut, apalagi meyakini kalau pemimpinnya zalim tidak sah salat di belakangnya. Ini adalah salah satu akidah kelompok Al-Khawarij. Makanya dicantumkan oleh para ulama pembahasan masalah ini untuk membedakan antara Ahlussunnah dengan kelompok Khawarij atau yang semisal dengan mereka, yang mereka tidak mau salat di belakang pemimpin yang zalim atau yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Bahkan Imam Ahmad, nanti akan kita bacakan lebih lanjut ucapan beliau, man a'adahuma fahuwa mubtadi. Barang siapa yang mengulang lagi salat Jumat, selesai salat Jumat bersama imam, kemudian diulang lagi karena menganggap tidak sah, maka dia mubtadi, dia ahli al-bid'ah. Ini sekali lagi masalah usul akidah, kalau enggak kafir ya mubtadi, orang-orang yang menyimpang, yang menyelisihinya. Wal jum'atu wal idan wal hajju ma'as sultan. Salat Jumat, Idul Adha, Idul Fitri bersama pemimpin kaum muslimin. Dan kita masih ingat juga kisah seorang yang dikatakan oleh Imam Dahabi, seandainya dia tidak jatuh ke dalam kebid'ahan ini, dia adalah seorang imam Ahlussunnah. Siapa dia? Hasan bin Saleh, di zaman Sufyan Ats-Tsauri juga. Ya, yang sudah sering kita sampaikan, Hasan bin Saleh dia adalah seorang tokoh agama. Bahkan kata Imam Dahabi tadi, dia seandainya tidak jatuh ke dalam kebid'ahan yang satu ini. Apa bid'ahnya? Yaitu menganggap tidak sah salat di belakang pemimpin yang zalim. Dia punya keyakinan tidak sah salat di belakang pemimpin muslim yang zalim. Dan juga dia membolehkan kudeta terhadap pemimpin yang zalim. Meskipun dia tidak menghunuskan pedang, hanya pendapat pribadi. Namun para ulama salaf di zaman itu langsung mentahdzir dan membid'ahkannya. Di antaranya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, yang hidup di abad kedua Hijriah. Beliau sangat keras kepada Hasan bin Saleh. Bahkan sudah pernah kita sampaikan kisahnya, dan ini dinukil oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Sirah Alamin Nubala, ketika Sufyan Ats-Tsauri melihat Hasan bin Saleh salat di sebuah tiang masjid istilahnya, maka dia pindah tempat seraya mengatakan a'udzubillah min khusyu'il munafik. Aku berlindung kepada Allah dari kekhusyuan orang al-munafik. Dia ahli ibadah, Hasan bin Saleh. Namun tidak ada artinya di sisi para ulama salaf ketika punya akidah sesat. Di antaranya menganggap tidak sah salat di belakang pemimpin kaum muslimin. Bahkan ada pula dari kalangan ulama salaf yang bernama Zaidah. Kata para ulama, kullama yadkhul masjid yuhadzirun nas min Hasan bin Saleh. Ya, kata para ulama, ada seorang ulama salaf yang bernama Zaidah, tidaklah masuk masjid kecuali mentahdzir orang-orang, memperingatkan orang-orang dari bid'ahnya, kesesatannya, penyimpangannya Hasan bin Saleh. Maka sekali lagi, ini bahayanya penyimpangan dalam masalah usul al-aqidah. Tidak pandang orang itu mungkin profesor doktor, bahkan Hasan bin Saleh ini banyak profesor doktor, keilmuannya tidak diragukan lagi. Ya, mungkin juga hafal Al-Quran dan sebagainya. Namun apalah artinya kalau akidahnya sesat, ya, terutama dalam bab ini. Sekali lagi, para ulama mereka mentahdzir Al-Hasan bin Saleh dikarenakan memiliki akidah sesat, tidak sah salat di belakang pemimpin yang zalim, ataupun membolehkan kudeta terhadap pemimpin yang zalim. Demikian pula wal hajju ma'as sultan, melaksanakan ibadah haji bersama pemimpin kaum muslimin.
Seperti di negeri kita misalnya. Kalau mau naik haji harus sesuai dengan peraturan pemerintah kaum muslimin. Jangan apa? Cari jalan tikus. Nanti kemakan. Iya, banyak ditipu dan seterusnya. Ya, intinya harus bersama pemimpin kaum muslim, resmi dengan pemimpin kaum muslimin atau yang istilahnya legalkan oleh pemerintah kaum muslimin. Kalau tidak, maka jatuh ke dalam penyimpangan dalam masalah al-aqidah juga. Haji bersama pemimpin kaum muslimin. Wal hajju ma'a as-sultan wa illam yakunu bararatan udulan atqiya'a. Taib. Kemudian poin yang ke-21 ini masih ada kaitan dengan pembahasan. Intinya melaksanakan ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin, wadaf'ul kharaji was-sadaqati wal a'syari wal fai'i wal ghanima ilal umara adalu fiha amjaru. Membayar al-kharaj, ya kayak uang sewa tanah pemerintah, wasadaqat, menunaikan zakat, di antaranya zakatul mal, zakat peternakan, zakat pertanian al-asyar, demikian pula al-fai', harta rampasan perang sebelum berperang, dan juga al-ghanimah setelah perang, itu menyerahkannya kepada para pemimpin kaum muslimin yang adil ataupun yang zalim. Ini juga sama, menunaikan sebagian ibadah di antaranya zakat dan yang semisal dengannya kepada pemimpin kaum muslimin. Sebagaimana dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul mengatakan fa inhum ata'ulaka bidzalik, ya, fa akhbirhum annallaha farada alaihim zakata amwalihim. Kalau mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, menunaikan salat, maka kabarkan kepada mereka Allah mewajibkan kepada mereka zakat harta mereka, tukhad min aghniyaihim fatradu ala fuqaraihim, yang diambil dari yang kaya diserahkan kepada yang miskin. Wa iyyaka wa qaraim amwalihim. Namun hati-hati jangan mengambil dari harta yang mereka sukai, yang paling mereka sukai. Artinya di sini Rasul memerintahkan kepada para amil zakat mengambil zakat kaum muslimin yang sudah memang wajib membayar zakat. Ini diserahkan kepada Baitul Mal kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin, kemudian pemerintah yang akan membagikan kepada yang berhak. Meskipun di sini ada perinciannya. Ya, kita baca footnote nomor 3. Wa qala Ibnu Taimiyah fi Majmu'il Fatawa, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, amma ma yakhuduhu wulatul muslimin minal usyri, adapun yang diambil oleh pemerintah kaum muslimin dari 10 atau 10%-nya dari zakat pertanian. Ya, kalau insya Allah antum sudah pernah belajar zakat pertanian, kalau airnya itu dari irigasi buatan, ini diambil 5%-nya saja zakat pertaniannya setiap kali panen. Ya, dengan perincian ada lagi. Kemudian kalau dari air hujan, sawahnya, pertaniannya, maka diambil 10%. Ini al-usyru, diserahkan kepada pemimpin kaum muslimin. Zakatil masyiyah, zakat peternakan, yang punya 40 kambing. Ya, kalau sudah setahun lamanya, maka dizakati berapa? 1 kambing. Kalau 5 unta, diambil berapa? 1 apa? Jangan 1 unta. 1 kambing. Ya, ini intinya sekali lagi, zakat peternakan juga sama, diserahkan kepada pemimpin kaum muslimin kalau mereka memintanya. Kemudian watijara, demikian pula dengan zakat perniagaan dan yang selainnya. Fa innahu yaskut dzalika an sahibihi idza kana al-imam adilan yasifu fi masarifi asy'ariyah bi ittifaqil ulama. Kalau pemimpinnya adil, kemudian zakat tersebut diserahkan kepadanya,
dan diserahkan kepada yang berhak mendapatkannya, maka secara ijma itu sah. Ya. Kemudian perincian berikutnya, fa in kana dzaliman, kalau pemimpinnya zalim, la yasrifu fi masarifi syar'iyyah, dan tidak diserahkan kepada yang berhak mendapatkannya atau mungkin dikorupsi sendiri, fayambaghi li sahibihi alla yadfa zakat ilai. Kalau nggak dipaksa, jangan diserahkan kepada pemimpin. Ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Paham? Ya, kalau pemimpinnya zalim, kalau nggak dipaksa, bagi sendiri kepada apa? Yang berhak, fuqara wal masakin. Bal yasrifuha huwa ila mustahiqiha. Fa in ukriha ala daf'iha ila dhalim bihaitsu law lam yadfaha ilaiha hasala lahu darar fa innaha tujzi'u fi hadis surah inda aktsar ulama. Namun kalau pemimpin zalim tersebut memaksa setiap orang yang wajib zakat wajib menyerahkan zakatnya kepadanya, meskipun dia nanti mengkorupsinya atau menyerahkan kepada yang tidak berhak, maka sesuai dengan pendapat kebanyakan ulama, sah-sah saja diserahkan kepadanya. Paham ya? Wallahu ta'ala alam. Baik. Kemudian poin yang ke-22 masih berkaitan dengan akidah dan sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Imam Harab bin Ismail Al-Kirmani rahimahullah berkata, wal inqiyadu liman wallahullah amraka, tunduk patuh kepada orang yang dijadikan sebagai pemimpinmu. La tanzi' yadaka min ta'atin, jangan mencabut tanganmu dari ketaatan kepadanya. Wala takhud ali bisayfika, jangan memberontak kepadanya dengan pedangmu. Hatta yaj'alallahu laka farajan wa makhraja, hingga Allah memberikan kepadamu jalan keluar dan ke lapangan. Wa alla takhuja ala sultan, dan agar engkau tidak memberontak mengkudeta kepada pemimpin kaum muslimin. Wa tasma'u wa tuti'u, tetap engkau dengar dan engkau taati. Wa la tangkus bai'atan, jangan membatalkan baiat kepada pemimpin kaum muslimin. Faman fa'ala dzalik fahuwa mubtadi'un mukhalifun mufariqun lil jamaah. Maka barang siapa melakukan hal-hal tersebut, maka dia adalah ahlul bid'ah, orang yang menyimpang, yang memisahkan diri dari jamaah kaum al-muslimin. Kalau kita baca langsung lanjutannya 23, masih ada kaitan dengan tadi. Wa in amaraka sultan bi amrin huwa lillahi ma'siyah falaysa laka an tuti'ahu albattah. Jika engkau diperintah oleh pemimpin dengan suatu perintah yang merupakan maksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban untuk mentaatinya. Walaysa laka an takhruj alaih, namun tidak boleh engkau memberontak kepadanya. Wala tamna'u haqqahu, dan jangan sampai engkau menghalangi haknya. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Pembahasan ini sudah kita sampaikan, pembahasan yang hampir langkah di tengah-tengah kaum muslimin. Banyak dari para duat, para ustadz, ya, mereka sangat amat menjauh dari pembahasan yang satu ini. Ya, bahkan yang sudah kita lewati, bagaimana yang menisbatkan diri juga kepada dai salafi menyimpang dari pembahasan yang satu ini. Mencaci maki pemimpin, mengatakan yang tidak mau taat kepada pemimpin mubtadi itu sama dengan yang membagi tauhid menjadi 4. Naudzubillah min dzalik. Nyinyiran-nyinyiran terhadap akidah salaf. Padahal jelas ulama salaf menyatakan yang menyimpang dalam bab ini mubtadi. Ya, seperti yang kita baca barusan dari ucapan Imam Harab Al-Kirmani rahimallahu taala. Dan itu bukan ucapan beliau saja, nanti akan kita bacakan juga ucapan guru beliau Imam Ahlussunnah wal Jamaah Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala.
Di sini poin 22 dan juga poin 23 ini babnya berkaitan dengan 3 poin akidah ahli sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Yang pertama berkaitan dengan masalah baiat. Ya, ini sudah kita sampaikan, membaiat pemimpin kaum muslimin ini adalah kewajiban setiap muslim. Meskipun sudah pernah kita sampaikan juga, yang pertama kali membaiat tokoh agama, tokoh masyarakat. Demikian pula yang berwenang. Ketika sudah presiden dilantik, maka dia sudah dibaiat oleh yang berhak membaiatnya. Rakyat ikut membaiat dalam artian meyakini dia sebagai pemimpinnya. Dia wajib meyakini, wajib mendengar dan taat kepadanya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada al-bai'ah, al-ahdu ala ta'ah, yaitu berjanji untuk taat dalam hal yang sekali lagi tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, "Man mata wa laysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati di lehernya tidak ada baiat, yaitu baiat kepada pemimpin kaum muslimin, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Yang sudah kita sampaikan berkali-kali bahwasanya baiat dalam Islam hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Entah bentuknya al-khalifah, bentuknya raja atau presiden, yang penting dia menguasai wilayah kaum muslimin, punya kekuasaan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka dia adalah ulil amri minkum, yang barang siapa tidak membaiatnya kalau mati, mati dalam keadaan jahiliyah. Adapun baiat kepada ustadz, kepada ormas, kepada partai atau kepada organisasi apapun, maka itu adalah baiat yang bid'ah. Tidak ada dalam sejarah para sahabat. Abdullah bin Abbas misalnya dibaiat karena dia ahli tafsir, atau Imam Syafi'i dibaiat, tidak ada. Baiat hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Dan sudah kita sampaikan, idza buyi alil khalifatain faqtul akhirahuma. Apabila dibaiat 2 khalifah, maka bunuhlah yang terakhir. Baiat hanya untuk satu pemimpin di negeri-negeri kaum muslimin. Kemudian pembahasan yang berikutnya berkaitan dengan as-sam'u wa ta'ah. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan ada dalil-dalil yang disampaikan oleh pentahqiq di footnote. Ini sekali lagi skala global saja kita mau sampaikan 3 poin penting dalam 2 poin ini. Wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Dan sudah kita sampaikan juga berulang kali, selama perintah itu tidak bermaksiat kepada Allah, wajib didengar dan ditaati. Meskipun secara asal masalah yang mubah. Seperti sudah kita sering sampaikan juga, peraturan lalu lintas, lampu merah harus berhenti. Tidak boleh kita mengatakan, ini kan tidak ada dalilnya dalam Al-Quran lampu merah harus apa? Kita katakan, ada sebetulnya kalau inti masih punya apa? Akal sehat, yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Ini berkaitan dengan masalah apa? Umum, yang penting nggak bermaksiat. Makanya kata para ulama, ketika nggak disebutkan objeknya, ini paham? Hadzful maf'ul ya dulu alal umum. Maka taat kepada pemimpin selama sekali lagi tidak bermaksiat kepada Allah. Kalau sekali lagi hukum asalnya mubah, namun kalau ada perintah dari pemimpin menjadi wajib, sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, al-amrul jaiz idza amral imamu bihi sara wajiban walama halat mukhalafatuhu. Kata Imam Al-Qurtubi, sesuatu yang asalnya mubah, namun kalau ada perintah dari pemimpin kaum muslimin, maka statusnya hukumnya wajib dan tidak boleh untuk diselisihi. Sekali lagi, ini yang wajib untuk betul-betul dipahami. Kemudian
sudah kita sampaikan juga ketika membantah sang doktor yang nyinyiri pembahasan ini, ya, yang menyamakan orang yang mengatakan tidak mau mendengar jantar kepada pemimpin ini bisa jadi ahli bid'ah, ya, dengan disamakan dengan orang-orang haroka yang membagi tauhid menjadi 4. Sudah kita sampaikan perincian para ulama dan kita bawakan juga ucapan Imam Harab Al-Kirmani di sini. Bahwasanya kalau ada orang yang meyakini tidak wajib mendengar jantar kepada pemimpin muslim. Ya, sekali lagi kalau mau yakini, ya, pemimpin kaum muslimin karena mungkin alasan tidak dipilih lewat jalur yang syar'i, ya, atau dia zalim kemudian mengatakan tidak wajib mendengar jantar kepadanya, maka dia mubtadi sebagaimana kata Imam Harab Al-Kirmani di sini, bahwa mubtadi kalau dia tidak meyakini wajib mendengar jantar kepada pemimpin kaum muslimin tersebut. Yang kedua, kalau dia meyakini wajib mendengar jantar kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksud kepada Allah, namun karena mungkin, ya, seperti tadi lampu merah tidak ditaati, karena mungkin kesusu, karena mungkin alasan apapun lah sudah, tetap nggak dibenarkan, kecuali kalau pakai ambulan, ya beda lagi. Namun tadi kalau dia meyakini wajib, berhenti sebetulnya, cuma hawa nafsu dan sebagainya, ingin cepat-cepatan, maka sekali lagi ini maksiat, tidak sampai mengeluarkan dari apa? Ahli sunnah wal jamaah. Ini yang diperinci oleh para ahli ulama. Intinya tetap haram meskipun levelnya berbeda. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Wal inqiyad liman wallahullah amraka. Ini akidah ahli sunnah. Bahwasanya wajib tunduk patuh kepada perintah pemimpin kaum muslimin. Dan beliau kuatkan dengan kata-kata tasma wa tuti. Nanti dalil-dalilnya sangat banyak sekali. Kemudian kalau ada pertanyaan atau syubhat, kan di dalam hadis ada kata-kata amirun yakudukum ila kitabillah. Ada dalam Sahih Muslim. Yang dimaksud dengan pemimpin yang wajib didengar dan taati itu yang memimpin kalian dengan kitabullah. Maka bagaimana jawabannya? Bismillah. Nah, ada yang menjawab atau yang, ya insya Allah sudah pernah kita sampaikan itu. Di akhir-akhir ini luar biasa syubhat-syubhatnya, baik dari dalam maupun dari luar. Maka paling tidak kita ya bisa menangkalnya. Nah, nggak ada yang bisa menjawab atau pura-pura nggak bisa. Taib. Kalau antum lihat hadis tersebut dibawakan Imam Muslim, digandengkan juga dengan hadis sayakunu ba'di umara yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi. Akan ada pemimpin-pemimpin setelahku nanti yang tidak mengikuti sunnahku, tidak berpegang teguh dengan petunjukku. Dari sini juga kita tahu bahwasanya Rasul menggambarkan akan ada pemimpin yang tidak berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi wasayakunu fihim rijalan qulubum syayatin fi jusmanil ins, dan akan ada pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia, pemimpin yang zalim, sudah nggak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, zalim, kejam, keji. Kemudian kata Hudzaifah, fa kaifa asna in adraktu dzalika ya Rasulullah. Bagaimana sikapku ya Rasulullah kalau mendapati pemimpin yang seperti itu? Apa kata Rasul? Tasma' wa tuti. Tetap engkau dengar dan taat. Maka dari sini kata para ulama, hadis yang mengatakan yakudukum ila kitabillah itu maknanya selama perintahnya tidak bertentangan dengan apa? Al-Qur'anul Karim. Dan ini yang disarah oleh para ulama, di antaranya As-Sindi dan seterusnya dari para pensyarah hadis, disebutkan kata-kata yakudukum ila kitabillah itu maksudnya selama perintahnya tidak bertentangan dengan apa? Al-Quran. Bukan maknanya pemimpinnya itu
harus dia berhukum dengan hukum Allah secara total atau secara umum, tidak. Ya, karena dalam hadis-hadis tadi disampaikan yang penting perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada yaqudukum ila kitabillah. Baik, sekarang kita baca footnote dari pentahqiq. Mulai dari footnote yang pertama itu, akhraja Muslimun fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja minat ta'ati wa faraqal jama'ata famata mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan pemimpin kaum muslimin dan dia memisahkan dari jamaah kaum muslimin, lalu dia mati dalam keadaan jahiliyah. Kata ulama, mati dalam keadaan menanggung dosa besar. Bukan berarti dia keluar dari Islam, tidak. Mata mitatan jahiliyah maksudnya mati dalam menanggung dosa besar, ya, tidak keluar dari al-Islam. Wa man qatala tahta rayatin ummiyah yaghdabu li asabatin au yad'u ila asabatin au yansur asabatan fakutila fakitatun jahiliyah. Barang siapa yang berperang di bawah bendera, ya, yang buta, bendera jahiliyah, tidak dipimpin oleh pemimpin kaum muslimin, dia marah karena kelompoknya, dia menyeru kepada fanatik kepada kelompoknya, dia membela kelompoknya, bukan membela Islam dan kaum muslimin. Kalau dia mati dalam keadaan jahiliyah. Wa man kharaja ala ummati yadribu baraha fajiraha. Barang siapa yang memberontak terhadap umatku, dia memukul atau membunuh yang baik yang jelek, ya, dan dia tidak membedakan mana yang mukmin. Wala yafi lidhi ahdin ahdahu. Dia tidak menunaikan perjanjian terhadap orang-orang kafir mu'ahad yang ada perjanjian damai dengan pemimpin kaum muslimin, maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan darinya. Ya, Rasulullah SAW berlepas diri daripada orang-orang tersebut. Intinya tadi, man kharaja minat ta'ah. Barang siapa yang keluar dari taat kepada pemimpin kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari tentang hadis fitnah, ketika Rasul menyebutkan du'atun ala abwabi jahannam, akan ada dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Ketika Rasul ditanya oleh Hudzaifah bin Yaman, "Fama ta'muruni in adraktu dzalika ya Rasulullah?" Apa perintahmu ya Rasulullah kalau aku mendapati dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam? Kata Rasul, "Talzam jama'atal muslimin wa imamahum." Pegang erat jamaah pemimpin kaum muslimin dan imam mereka. Di sini ada dua poin penting. Yang pertama, bahwasanya wajib selalu mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah, terutama di akhir zaman. Ya, karena Rasul mengabarkan tadi ini fitnah akhir zaman, banyak dai-dai yang menyuruh ke neraka jahanam. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ini salah satu ciri dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam yang menyelisihi bab ini. Ini pelajaran yang kedua yang berharga. Bahwasanya ciri dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam, yaitu yang menyimpang dari talzam jamaatul muslimin wa imamahu. Yang selalu memprovokasi umat untuk mengkudeta pemimpin. Atau yang selalu menanamkan kebencian, ya, dalam hati rakyat terhadap pemimpin kaum muslimin. Karena ini sekali lagi redaksi hadisnya demikian. Ada kaitan erat antara dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam dengan solusi yang Rasul sampaikan. Kalau ada dai yang menyeru ke neraka jahanam, apa solusinya? Talzam jama'atan muslimin. Pegang erat jamaah pemimpin kaum muslimin. Pegang erat akidah Ahlus Sunnah dalam masalah ini. Paham? Karena sekali lagi ciri dai penyeru ke neraka jahanam di antaranya mereka menyimpang dalam bab ini. Ini yang disampaikan oleh
Syekh Muhammad bin Utsaimin dan pernah kita sampaikan juga di beberapa kajian tentang ucapan beliau ini. Sekali lagi, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, bab ini sangat penting terutama di akhir zaman karena salah satu pembeda Ahlussunnah dengan kelompok Khawarij, kelompok Harokah atau yang semisal dengannya dalam bab yang satu ini. Mungkin dalam bab tauhid asma wa sifat sama, namun dalam bab yang satu ini garis pemisahnya. Makanya tadi sang dokter yang menyamakan orang yang mengatakan yang tidak mentaati pemimpin itu mubtadi disamakan dengan orang-orang yang membagi menjadi 4, sebetulnya dialah yang sama dengan orang-orang apa? Tersebut. Orang-orang Harokah yang apa? Tidak mau mendengar dan taat kepada pemimpin yang selalu mungkin mencela-mencela dalam bab yang satu. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian hadis yang berikutnya, wa fi sahihain min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam Sahih Bukhari Muslim dan sudah sering kita sampaikan, kalau mau hadis-hadisnya lebih banyak lagi, silakan lihat kitab Sahih Bukhari, Kitabul Ahkam, Sahih Muslim, Kitabu Al-Imarah tentang kepemimpinan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaih." Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka bersabarlah. Dan ini yang sering kita bawakan di antara poin yang tidak disampaikan dalam poin poin tadi di matannya di poin 22 dan 21 ditambahkan di sini oleh pentahqiq, yaitu pembahasan as-sabr ala jawri sultan, bersabar atas kedoliman pemimpin kaum muslimin. Fa innahu man faraqal jama' shibran famata ila mata mitatan jahiliyah. Karena barang siapa memisahkan diri dari jamaah pemimpin kaum muslimin hanya sejengkal saja lalu dia mati, kecuali mati dalam keadaan jahiliyah. Misalnya awalnya membaiat, kemudian terprovokasi, mencela-menceli, membatalkan baiat, ini pemimpin zalim, ini pemimpin yang gak sah, pemimpin ini tidak wajib didengar dan ditaati. Maka apa kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, mati dalam keadaan apa? Jahiliyah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi ini harus terus disampaikan karena syubhat luar biasa, kencang dan dahsyatnya, maka harus betul-betul ingat selalu hadis ini. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, falyasbir, bersabar. Jangan menghibah, jangan mencaci maki, jangan mengkritik di hadapan umum, apalagi sampai menyeru kepada kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Dan sudah kita sampaikan juga, Syekh Muhammad bin Utsaimin dan ulama yang lain mengatakan di antara bentuk kudeta dengan pedang dan kudeta dengan al-lisan. Kelompok Khawarij mereka ada 2, Al-Qa'adah atau Al-Qa'adiyah dan yang mengkudeta dengan pedang. Sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Utsaimin ketika mensyarah hadis Dzul Khaisir At-Tamimi, dia nenek moyangnya kelompok Khawarij ketika berkata kepada Rasul, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adillah wahai Muhammad. Ini nenek moyangnya kelompok Khawarij. Dia tidak mengkudeta dengan pedang, namun hanya apa? Mencaci maki pemimpin kaum muslimin, yaitu pada waktu itu adalah Rasulullah SAW. Maka kata Syekh Muhammad bin Utsaimin dan ulama yang lain bahwasanya al-khuruj ala sultan nau'an. Kudeta keluar dari pemimpin ada 2 macam. Al-khuruj bil lisan wal khuruj bis sayfi was sinan. Keluar dengan lisan, dengan caci makian. Itu bagian daripada kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Bahkan kata Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, al-khawarij al-qa'adiyah akhbathul khawarij. Khawarij al-qa'adiyah, khawarij yang sekedar duduk hanya berfatwa, kudeta, berontak, lengserkan,
tanamkan kebencian kepada pemimpin kaum muslimin, kata Ibnu Hajar Asqalani dan ulama yang lain, ini adalah sejelek-jelek, sejahat-jahatnya kelompok Al-Khawarij. Kenapa? Karena tidak mungkin ada kudeta dengan pedang kecuali dimulai dengan apa? Kudeta dengan al-lisan. Wallahu taala alam. Baik. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita jawab dulu, ada pertanyaan di FB ini, bagaimana hukumnya naik kendaraan di jalan raya tapi belum punya SIM? Apakah juga salah satu tidak taat pada pemerintah? Iya. Nah, maka segera bertobat, beristighfar dan segera diurus. Kalau emang sudah usianya. Taib. Bolehkah menyalurkan zakat dan membayar sekolah santri di pondok dari golongan yang tidak mampu maupun yang punya prestasi meski mampu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah tentang mustahiki zakat yang berhak mendapatkan zakat, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amrina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil. Di antaranya fi sabilillah, kata para ulama ada dua golongan fi sabilillah, al mujahid bis saifi wal qalam, yaitu mujahid yang turun di medan pertempuran, tentunya yang berjihad di jalan Allah di atas sunnah Rasul, bukan teroris, ya. Kemudian yang kedua al-mujahid bil qalam, yaitu para penuntut ilmu agama. Maka mereka berhak mendapatkan zakatul mal tersebut. Entah yang berprestasi atau enggak berprestasi, mereka selama memang hidupnya untuk thalabul ilmi, menyampaikan ilmu, maka berhak mendapatkan zakatul mal. Baik, kita lanjutkan pembahasan hadis berikutnya. Wa fi sahih Muslimin min hadisi Auf bin Malik al-Asy'ari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khiyaru a'immatikum alladziina tuhibbuna wa yuhibbunakum, sebaik-baik pemimpin kalian yang kalian mencintai mereka, mereka mencintai kalian, wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim, dan mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka. Ini poin berikutnya yang tidak ada di ucapan Imam Harb Al-Kirmani, kalau mungkin ditambahkan, yaitu masalah ad-du'a lis-sultan, mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Sebagaimana kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan fa'lam anna sahibu sunnah insyaallah. Apabila engkau melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, ketahuilah dia pengikut sunnah insyaallah. Ini diantara dalilnya, wa tusalluna alaihim, kalian mendoakan mereka dengan kebaikan. Wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum, dan sejelek-jelek pemimpin kalian yang kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, dan kalian melaknat mereka, mereka melaknat kalian. Ini sekali lagi sebetulnya disampaikan untuk melarang kaum muslimin melaknat, mencaci maki atau mendoakan pemimpin dengan kejelekan. Sebagaimana kata Imam Barbahari, idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam anna sahibu hawa. Apabila engkau melihat seorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, maka dia pengekor hawa nafsu. Qila ya Rasulullah afala nunabidum bisayf. Wahai Rasulullah, apakah kami boleh mengkudeta pemimpin yang jelek tersebut dengan pedang? Apakah boleh memberontak kepada mereka? Kata Rasulullah, jangan, ma'aqamu fikumus shalah, selama mereka masih menunaikan salat, alias masih muslim. Ini dalil haramnya kudeta. Dan sudah kita sampaikan, kata sebagian ulama, lebih dari 100 hadis yang mengharamkan kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Dan ini poin yang ketiga yang kita sampaikan tadi, ucapan Imam Harb Al-Kirmani di poin 2122 ada 3 poin. Poin baiat, mendengar dan taat, dan haram mengkudeta. Ini dalilnya. Dan sekali lagi, dalil-dalil mendengar dan taat itu juga sama dalil haramnya kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Dan kudeta sudah kita sampaikan tadi, kudeta dengan pedang dan juga kudeta dengan al-lisan, dua-duanya diharamkan.
Wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu fakrahu amalahu. Kata Rasul, apabila kalian melihat dari pemimpin sesuatu yang kalian tidak sukai, maka tidak sukailah amal perbuatannya yang dolim, yang curang, yang maksiat. Wala tanzi'u yadan min ta'ah, dan jangan mencabut tangan dari ketaatan. Dan kita ingat juga ucapan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ya, ketika beliau didatangi oleh sebagian orang yang ingin meminta pendapat fatwa beliau, apakah boleh mengkudeta pemimpin yang pada waktu itu sangat zalim, memenjarakan para ulama, di antaranya Imam Ahmad rahimahullah. Apa kata Imam Ahmad? Alaikum bil inkar fi qulubikum. Ingkari dengan hati kalian. Bukan berarti kalau kita tidak mencaci maki, kita ridho, tidak. Kita apa? Haram meridhoi kezaliman dari siapapun. Namun ketika kita diam, bukan berarti kita apa? Ridha. Cuma ahlul bidah ataupun orang-orang harokat terkadang gagal paham. Ketika kita nggak demo, ketika kita nggak mau mengkritik pemimpin di hadapan umum, dikatakan kita ridha. Ini sekali lagi tuduhan dusta. Imam Ahmad mengatakan, alaikum bil inkar fi qulubikum. Ingkari kezaliman pemimpin cukup dengan hati kalian. Wala tanzi'u yadan min ta'atin. Jangan mencabut ketaatan kepada pemimpin. Kemudian kata beliau, wala tasfiku dima'akum ma'dimaim. Jangan menumpahkan darah kalian bersama darah mereka. Fasbiru, bersabarlah. Inilah sekali lagi Imam Ahli Sunnah wal Jamaah yang kokoh di atas sunnah Rasulullah SAW, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Fasbiru. Nah, taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Hadis-hadis tentang masalah ini sekali lagi banyak sekali. Silakan, tadi kita sudah kasih referensinya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab Al-Ahkam dan kitab Al-Imarah. Kemudian kita mau tutup dengan ucapan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, gurunya Imam Halib Al-Kirmani, yang insya Allah tentunya lebih mantul lagi ucapan beliau, agak panjang, namun insya Allah sangat bermanfaat dan perlu untuk terus kita ingat. Imam Ahmad berkata, wasam'u wa ta'atu lil a'imah wa amilil mu'minin al-bari wal fajir wa man waliyal khilafah wastama'an nasu alaih wa radu bihi. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin dan amiril mukminin yang baik maupun yang fajir, dan yang menguasai kekhalifahan. Wastama'an nasu alaihi wa radu bihi, yang manusia bersatu di atasnya dan mereka ridha kepadanya. Waman aliyahum bisayf, dan juga pemimpin yang berhasil mengkudeta. Ini yang sudah kita sampaikan pada kajian yang lalu. Meskipun pemimpin tersebut dipilih lewat jalur yang tidak syar'i, kalau sudah berkuasa wajib dibaiat, wajib didengar dan ditaati, meskipun sekali lagi cara menggapai kepemimpinannya tidak asyar'i. Hatta sara khalifah wa summiya amirul mukminin. Poin yang berikutnya, wal ghazwu madin ma'al umara ila yaumil qiyamah al barri wal fajir la yutrak. Berjihad, berperang, berlaku bersama pemimpin sampai hari kiamat, yang baik maupun yang fajir, tidak boleh ditinggalkan. Ini sudah kita lewati pembahasannya. Poin yang berikutnya, wa qismatul fai' wa iqamatul hudud ilal a'imma madin. Menyerahkan pembagian harta rampasan perang itu kepada pemimpin kaum muslimin. Jangan dibagi sendiri, jangan diambil sendiri, serahkan kepada pemimpin. Kemudian iqamatul hudud, menegakkan al-hudud, hukuman rajam, hukuman qisas, serahkan kepada pemimpin kaum muslimin. Kalau pemimpin nggak melaksanakannya, jangan diambil apa? Jangan diambil alih. Ini adalah apa? Bentuk merampas wewenang pemimpin kaum muslimin. Dan itu pernah terjadi di negeri kita, yang mengaku dulu ahlu sunnah melakukan rajam terhadap pengikutnya. Padahal sekali lagi, ini adalah bentuk menyelisih akidah ahli sunnah wal jamaah. Laisa li ahadin an yat'an alaihim. Tidak boleh seorang pun untuk mencela mereka dalam hal ini. Wala yunazi'ah. Ini tidak boleh merampas hak mereka. Dan ini sudah kita sampaikan dalam sabda Rasul, wa alla nunazi'al amru ahlahu. Di antara bentuk yunazi' amral wali, yaitu apa? Mengambil wewenang mereka,
merajam orang yang dituduh oleh mereka berzina dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa daf'us shadaqat ilaihim jaizatun nafidah. Menyerahkan zakat kepada mereka itu boleh dan nafidah berlaku. Man dafa ilaihim ajzat anu baron kan au fajiran. Barang siapa yang menyerahkan zakatnya kepada mereka, maka itu sudah sah. Baik pemimpinnya itu baik ataupun yang fajir. Kemudian poin berikutnya, wa salatul jum'ah khalfahu wa khalfa man wallahu. Salat Jumat di belakang pemimpin dan di belakang yang dipilih oleh pemimpin, jaizatun, boleh. Baqiyatun, berlaku sampai hari kiamat. Tamatun, sempurna rokaatain, 2 rakaat. Man a'adahuma fahuwa mubtadi, yang mengulang lagi salat Jumat setelah selesai salat Jumat bersama pemimpin, maka dia mubtadi ahlil bid'ah, tarikunil athar, meninggalkan sunnah Rasul, sunnah para sahabat Rasul, mukhalifun sunnah, menyelisih sunnah. Laisa lahu min fadlil jum'ah syai', dia tidak mendapatkan keutamaan Jumat sedikit pun. Sabar dulu ya. Fasbiru. Idam ya Rasulullah khalfal a'immah, jika dia tidak berpendapat bolehnya salat di belakang pemimpin, mankanu barrihim wa fajirim, yang baik maupun yang fajir. Fasunnah bi an yusalliya ma'hum rak'atain wa yadinu bi an hatama. Yang sunnah adalah dia salat bersama pemimpin, salat Jumat tadi 2 rakaat, demikian pula salat Idul Fitri, Idul Adha, dan dia meyakini itu sempurna. La yakun fi sadrika min dzalika syak, jangan ada keraguan, sah salat di belakang pemimpin yang zalim. Kemudian poin yang terakhir, wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin wa qad kanu istamu alai wa aqarru lahu bil khilafah bi aywajin kana biridha awil ghalaba faqad syaqqa hadzal kharij asal muslimin. Barang siapa yang mengkudeta pemimpin kaum muslimin, sedangkan kaum muslimin telah bersatu di bawah naungannya dan mereka mengikrarkan akan kepemimpinannya, dengan apapun cara dia menggapai kepemimpinan, baik dengan diridhoi atau dengan kudeta, maka orang yang mengkudeta dia telah memecah belah barisan kaum muslimin. Wa khalafal athar, menyelisih al-athar, menyelisih sunnah Rasul SAW. Fa in matal kharid alai mata mitatan jahiliyah, kalau orang yang memberontak tadi mati dalam keadaan jahiliyah. Kemudian wala yahilu qitalus sultan, tidak boleh memerangi pemimpin kaum muslimin. Walal khuruj alai, tidak boleh memberontak kepada mereka. Li ahli minan nas, siapapun mereka. Faman fa'ala dzalik fahuwa mubtadi'. Barang siapa memberontak terhadap pemimpin, maka dia ahlil bid'ah ala ghairi sunnah wa tariq, dan tidak di atas sunnah serta jalan yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.